Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad SSN PDI selaku penguji utama, yang terhormat Bapak Nurul Munir MPDI, dan yang terhormat Bapak Nur Hasan MPDI. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah yang mana telah memberi hidayah pada kita semua. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini izinkan saya memaparkan skripsi yang berjudul implementasi model pembelajaran marketplace activity dalam meningkatkan pembelajaran pendidikan agama Islam di SMA Sabil Bayi Kota Pasuruan. Latar belakang dalam penelitian ini adalah permasalahan dalam pendidikan yang dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya adalah peran pendidik, di mana peran pendidik atau guru berperan penting sebagai pengarah, motivator, dan fasilitator dalam proses belajar mengajar untuk mencapai hasil belajar yang optimal, sehingga guru perlu memilih model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa agar proses belajar menjadi menarik dan efektif. Berdasarkan hasil wawancara dengan hubungan ilmiah di SMA tersebut, salah satu kesulitan yang dihadapi oleh guru Meli dalam pengelolaan pembelajaran kelas adalah kesulitan dalam menentukan model pembelajaran yang tepat. Begitu juga dengan hasil wawancara dengan siswa kelas 11. Dalam proses pembelajaran, model yang sering digunakan adalah model ceramah, sehingga pembelajaran hanya berfokus pada guru, dan model hafalan, sehingga siswa cenderung lebih bosan. Maka dari itu, guru PAI di sana memilih model pembelajaran marketplace activity untuk meningkatkan pembelajaran PAI. Suatu model pembelajaran yang mengedepankan pendekatan konstruktif adalah marketplace activity, yang merupakan suatu format pembelajaran yang menyerupai pasar. Marketplace activity adalah model pembelajaran yang menekankan kerjasama siswa dalam mencari atau menemukan, menjawab, dan melaporkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber dalam suasana yang menyerupai permainan. Maka berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti berusaha untuk memiliki masalah tersebut lebih mendalam dan meneliti yang berjudul implementasi model pembelajaran marketplace activity dalam meningkatkan pembelajaran PAI di SMA Sabil Bayi Kota Pasuruan. Dari latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalahnya adalah dan penelitiannya adalah untuk mendeskripsikan implementasi model pembelajaran marketplace activity dalam meningkatkan pembelajaran PAI di SMA Sabil Bayi Kota Pasuruan. Yang kedua, untuk mendeskripsikan dampak implementasi model pembelajaran marketplace activity dalam meningkatkan pembelajaran PAI di SMA Sabil Bayi Kota Pasuruan. Dan yang ketiga, untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi model pembelajaran marketplace activity dalam meningkatkan pembelajaran PAI di SMA Sabil Bayi Kota Pasuruan. Metode penelitian. Yang pertama, pendekatan dan jenis penelitian. Dalam penelitian ini, pendekatannya adalah menggunakan metode kualitatif, dan jenis penelitiannya adalah kualitatif deskriptif. Untuk lokasi penelitiannya, lokasi penelitiannya dilakukan di SMA Sabil Bayi yang
beralamat di Jalan Cemara, nomor 38 Bulor, Pemurjo, Kecamatan Pemurjo, Kota Pasuruan. Yang ketiga, data dan sumber data. Sumber data penelitian ini menggunakan dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer tersebut berasal dari guru mata pelajaran PAI di SMA tersebut, siswa yang ada di sana, kepala sekolah, dan kota kesiswaan. Data sekunder yaitu berasal dari buku, jurnal, dan sebagainya. Teknis analisis data. Untuk teknis analisis data yang pertama yaitu reduksi data. Reduksi ini adalah kegiatan memilih dan merangkum unsur-unsur inti serta perhatian pada aspek-aspek yang signifikan, mengidentifikasi tema dan pola serta yang tidak esensial. Yang kedua adalah penyajian data. Setelah melakukan reduksi data, langkah berikutnya adalah menyajikan data dalam format tabel, grafik, uraian singkat, dan format lainnya. Yang ketiga yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Tahap ketiga adalah analisis kualitatif, melibatkan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dinyatakan masih bersifat sementara dan dapat mengalami perubahan jika tidak ada bukti yang kuat terhadap pengumpulan data tersebut. Setelahnya, pengecekan keabsahan data. Data yang diperoleh dari penelitian ini dikumpulkan dan dicatat dengan akurasi penuh. Data tersebut berkaitan dengan implementasi model pembelajaran marketplace activity dalam penerapan pembelajaran daring di SMA SBUPI. Langkah untuk memverifikasi keabsahan data tersebut termasuk yaitu pemanggilan observasi, meningkatkan kerukunan, dan triangulasi. Triangulasi yang pertama adalah triangulasi sumber yang berasal dari guru PAI, siswa, kepala sekolah, dan kawasan kesiswaan. Untuk triangulasi tekniknya menggunakan wawancara dengan guru PAI mengenai model pembelajaran dengan model marketplace, kemudian verifikasi melalui observasi dan dokumentasi. Yang terakhir, triangulasi waktu. Kredibilitas data seringkali dipengaruhi oleh waktu. Jika data dikumpulkan melalui teknik wawancara pada momennya tepat seperti di pagi hari, maka informasi yang diberikan dapat menjadi lebih benar dan karena itu lebih dapat dipercaya. Teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara dengan guru, siswa, kepala kesiswaan, dan kepala sekolah. Yang kedua, observasi. Peneliti melakukan observasi secara langsung ketika kegiatan belajar mengajar kelas. Yang terakhir adalah dokumentasi yang berupa foto. Untuk penelitiannya, yang pertama adalah implementasi model pembelajaran matematika dalam meningkatkan pembelajaran pendidikan agama Islam di SMA SBUPI Kota Pasuruan. Hasil penelitian dari implementasi model pembelajaran marketplace activity yaitu yang pertama adalah tahap persiapan, di mana tahap persiapan ini guru memulai dengan membaca doa dan memberi penjelasan tentang model pembelajaran yang akan digunakan pada hari itu. Yang kedua adalah tahapan pelaksanaan, di mana tahapan pelaksanaan terdiri dari kegiatan pendahuluan. Kegiatan pendahuluan yaitu guru memberi salam kepada siswa dan melakukan doa. Yang kedua adalah kegiatan inti. Kegiatan inti ialah ada tahap persiapan, di mana guru membagi kelompok sesuai materi yang akan
akan digunakan pada hari itu. Setelah membagi kelompok, maka siswa yang sudah menjadi beberapa kelompok menentukan ada yang menjadi seorang pembeli dan menjadi seorang yang menjadi pembeli dan penjual. Setelah dibagi kelompok, maka setiap kelompok diharuskan membuat karya, entah itu peta konsep atau mind mapping yang untuk digunakan presentasi di akhir pelajaran. Setelah setiap kelompok siap untuk setelah hasil kerja kelompok selesai dan siap diperjualbelikan, maka kelompok membagi tugas siapa yang harus jadi pembeli ke kelompok lain dan dengan membawa instrumen penilai produk yang disiapkan guru serta membawa catatan kecil, dan ada yang bertugas menjadi penjual di kelompoknya membuat calon pembeli dari kelompok lain. Petugas yang menjadi sebagai pembeli berkunjung ke kelompok lain untuk mendapatkan informasi yang telah disajikan oleh kelompok lain. Setelah pembeli melakukan kunjungan ke semua kelompok, maka pembeli kembali ke kelompoknya untuk melaporkan hasil kunjungannya kepada kelompok lain. Pembeli menjelaskan kepada kelompoknya yaitu informasi yang telah didapat. Setelah itu setiap kelompok diminta pendidik untuk melakukan presentasi kelompok hasil perbaikan kerennya maksimal 2 menit per kelompok, di mana dalam presentasi itu ada juga tanya jawab dari kelompok lain. Terakhir yaitu rapat penutup. Setelah pembelajaran selesai, maka guru menutup dengan menyimpulkan secara bersama-sama dengan peserta didik tentang poin penting dalam pembelajaran yang telah dilakukan. Dampak yang kedua adalah dampak implementasi model pembelajaran atau PSAKTI dalam meningkatkan pembelajaran gaya hidup semasa terkait Kota Pasuruan, yaitu terdapat 2 dampak. Yang pertama adalah dampak positif, yang kedua adalah dampak negatif. Dampak positifnya adalah meningkatkan keberanian dan kepercayaan diri siswa, pemahaman materinya lebih mendalam, pengembangan keterampilan kolaborasi dan kerjasama. Yang terakhir meningkatkan minat dan motivasi belajar. Yang kedua adalah dampak negatif. Dampak negatif dari model pembelajaran tersebut yaitu kesulitan dalam pengelolaan waktu dan kesulitan yang berasal dari siswa. Yang ketiga adalah faktor pendukung dan faktor penghambat dari model pembelajaran baru PSAKTI dalam meningkatkan pembelajaran PAI, yaitu ada 2, ada faktor pendukung dan ada faktor penghambat. Faktor pendukung yaitu berasal dari kepemimpinan sekolah. Yang kedua adalah pemimpin sekolah. Yang ketiga sikap mental guru yang positif. Yang keempat penyediaan alat-alat pembelajaran. Dan yang terakhir kesiapan belajar siswa, minat, rasa kebersamaan. Dan faktor penghambatnya adalah kesulitan menghadapi perbedaan individu siswa, kesulitan dalam menentukan materi yang relevan, rasa malu dan ragu dari siswa, kebutuhan waktu yang lebih banyak, pertanyaan dan jawaban siswa yang tidak relevan. Kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil penelitian di lapangan, implementasi model pembelajaran PSAKTI dalam meningkatkan pembelajaran pendidikan agama Islam
kemudian pembelajaran mata tulis aktiviti dalam meningkatkan pembelajaran pendidikan agama Islam di SMA Sabukai. Kota Pasuruan mengikuti dampak positif dan dampak negatif. Adapun dampak positif yang dirasakan oleh siswa di SMA Sabukai Kota Pasuruan yaitu meningkatkan partisipasi dan keterlibatan siswa, peningkatan pemahaman dan penerapan konsep-konsep PKI, pengembangan keterampilan sosial dan kerjasama, meningkatkan motivasi dan minat belajar, mendorong siswa untuk belajar mandiri, penguatan nilai-nilai agama. Namun tidak ada pula siswa yang merasakan dampak negatif saat mereka menggunakan model pembelajaran marketplace activity, yakni kesulitan dalam pengelolaan waktu, ketidakcocokan dengan beberapa daya belajar siswa, keterbatasan sumber daya dan fasilitas. Adapun faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi model pembelajaran marketplace activity dalam meningkatkan pembelajaran pendidikan agama Islam di SMA Sabukai Kota Pasuruan yaitu kepemimpinan yang visioner dan inovatif, pengembangan profesionalisme guru, penyediaan fasilitas dan sumber daya yang memadai, penguatan budaya sekolah yang kolaboratif, kurangnya pemahaman guru, resistensi terhadap perubahan, kurangnya dukungan manajemen sekolah, keterbatasan waktu, perbedaan karakteristik siswa.